warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, asal Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan persepsi dan pengambilan keputusan individual. Sebelumnya, apa sih pengertian dari pengambilan keputusan? Nah, pengambilan dari keputusan itu adalah proses yang digunakan untuk memilih sesuatu dari beberapa pilihan atau suatu tindakan sebagai cara dalam pemecah masalah. Nah, di sini kita seringkali dihadapkan dengan beberapa pilihan dan kita hanya bisa menentukan satu pilihan. Nah, di mana hal itu disebut dengan proses suatu pengambilan keputusan. Oke, untuk selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan atau cara teknik dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini saya mengambil teori dari para ahli, yaitu Simon. Ada 4 cara dalam pengambilan keputusan ya, atau 4 proses dalam pengambilan keputusan. Nah, di tahap yang pertama ada penelusuran atau intelijen. Sebelum kita mengambil suatu keputusan, di sini kita harus mengadakan penelusuran. Di sini yang dimaksud dengan penelusuran itu adalah mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan persoalan yang akan kita ambil sebagai keputusan ya. Di sini kita mencari tahu apa itu masalah yang ini dan yang ini. Jadi di mana kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang akan kita ambil sebagai suatu keputusan, begitu. Dan tahap yang kedua yaitu adalah perancangan atau desainer ya. Di sini adalah tahap dalam menganalisa dari poin yang pertama, yaitu pengidentifikasian. Setelah diidentifikasi masalah yang akan kita ambil, setelah persoalan itu kita identifikasi, maka kita analisa. Nah, kenapa harus dianalisa? Karena agar kita tidak salah dalam mengambil suatu keputusan ya. Jadi kita analisa, kita amati agar kita tahu gitu, kalau misalkan memilih keputusannya ini akan terjadi seperti ini, kalau misalkan kita mengambil keputusannya itu akan terjadi seperti ini gitu. Yang ketiga adalah tahap pemilihan atau case. Nah, tahap ini adalah tahap yang menentukan ya. Jadi menentukan bahwa kita akan mengambil keputusan yang mana, dan di sini juga kita harus memperkirakan solusi kalau kita memilih keputusan yang ini atau yang satu atau yang lainnya begitu. Jadi di tahap ini diusahakan jangan sampai salah memilih dalam keputusan. Jadi kita harus benar-benar dalam mengidentifikasi, kemudian dalam menganalisa masalahnya, agar di poin yang ketiga ini, tahap memilih ini, kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya di sini adalah tahap implementasi ya. Tahap ini merupakan pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Ya, di sini kita itu menyusun rencana atau strategi tindakan yang akan kita lakukan begitu. Karena di proses yang ketiga itu pemilihan, kita sudah memilih suatu keputusan dan akan dilaksanakan, diimplementasikan di tahap yang keempat. Oke, setelah itu di sini ada tips dalam membuat atau mengambil keputusan dengan tepat ya. Yang pertama, buatlah keputusan itu saat kamu sedang fokus dan tidak terburu-buru ya, dimana pada saat ini pikiran kamu akan lebih tenang ya dibandingkan dengan saat terburu-buru. Jadi di sini kamu akan terfokus pada pengambilan keputusan yang akan kamu ambil gitu. Tahap yang kedua yaitu mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya. Fakta apa? Begini,
Kalau misalkan kita dihadapi dengan dua atau beberapa pilihan, di sini kita harus mengumpulkan fakta apa yang akan terjadi kalau kita memilih keputusan yang ini atau yang lainnya, begitu. Tahap yang ketiga adalah tetap terbuka dengan semua kemungkinan. Nah, jadi di sini kita itu jangan terfokus pada apa yang kita inginkan, tetapi kita juga harus terbuka dengan apa misalkan saran dari orang lain, ataupun kita juga harus terbuka dengan keputusan-keputusan yang lainnya. Bisa jadi keputusan yang kita tidak inginkan itu adalah keputusan yang terbaik untuk kita, gitu. Tahap yang selanjutnya yaitu cobalah ubah pandangan kita menjadi orang lain. Maksudnya begini, coba kita menjadi orang lain. Apakah kita akan memberikan atau keputusan itu akan lebih baik untuk kita, gitu. Jadi usahakan di sini kita menjadi orang lain agar kita bisa melihat keputusan yang akan kita ambil itu bagus enggak, gitu, atau bermanfaat, ataukah keputusan itu tepat atau tidak. Begitulah teknik atau proses pengambilan keputusan yang diambil dari ahli Simon, ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu contoh pengambilan keputusan pribadi. Nah, contohnya ini adalah pengalaman pribadi dari saya. Oke. Contohnya, saya ingin kuliah. Nah, saya ingin kuliah, tapi di sini saya dihadapkan dengan masalah. Jadi di sini yang pertama, kalau saya kuliah berarti saya harus kuliah sambil kerja. Nah, keputusan yang kedua, kalau misalkan saya sambil kerja, saya akan capek. Nah, begitu. Jadi di sini saya harus mengambil keputusan apakah saya akan kuliah sambil bekerja atau saya hanya bekerja saja. Nah, dari pilihan keputusan tersebut, saya harus mengambil fakta dulu, mengambil fakta sebanyak-banyaknya. Dari keputusan yang pertama nih, pilihan keputusan yang pertama, jika saya kuliah, saya akan merasa capek. Apa itu fakta? Oke, saya cari datanya dan bahwa itu fakta. Saya akan di sini saya akan kebingungan atau saya harus mengatur waktu antara bekerja dan kuliah, begitu. Dan yang ketiga adalah saya bisa mendapatkan uang sekaligus ilmu kalau saya bekerja sambil kuliah. Nah, kalau misalkan saya hanya bekerja saja, tidak sambil menuntut ilmu, di sini saya hanya mendapatkan uang. Kemudian saya tidak akan mendapatkan ilmu. Tapi waktu untuk bermain atau waktu untuk istirahat saya lebih banyak. Nah, dari situ saya dihadapkan dengan dua keputusan. Nah, untuk selanjutnya berarti saya harus menggunakan pikiran secara terbuka. Oke, dimana saya harus mencari manfaat yang lebih banyak di antara kedua keputusan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu saya membuat dampak positif dan negatif, dan saya urutkan dampak positif dan negatifnya ketika saya mengambil keputusan yang ini atau keputusan yang kedua, begitu. Nah, setelah saya analisa, setelah saya identifikasi, maka saya mengambil keputusan yang pertama, yaitu bekerja sambil dengan kuliah, begitu. Untuk selanjutnya ya saya tinggal mengimplementasi, yaitu tinggal melaksanakan apa yang telah saya ambil dari suatu keputusan tersebut, yaitu dengan bekerja sambil kuliah. Kesimpulan dari pengambilan keputusan dalam individu. Oke, untuk kesimpulannya yaitu keberhasilan suatu individu atau kelompok itu dinilai dari pengambilan keputusannya. Nah, maka oleh sebab itu, untuk pengambilan keputusan itu kita harus mengetahui faktor-faktor atau teknik
cara dalam proses pengambilan keputusan agar keputusan yang dapat kita ambil itu adalah keputusan yang tepat, agar supaya tidak menjadi keputusan yang salah. Jika setiap individu atau organisasi dilanda masalah, maka akan mudah untuk mencari solusi alternatif yang akan menjadi resiko yang besar dan dapat dihindari. Maka oleh sebab itu kita tadi mempelajari tentang pengambilan keputusan individual agar dalam kita dihadapkan dalam suatu pilihan, kita dapat menyelesaikan dan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Miantika dari Manajemen S1 Universitas Pamulang. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang pemimpin dan kepemimpinan. Apa itu pemimpin dan kepemimpinan? Pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan, pemimpin dan kepemimpinan itu merupakan suatu kemampuan yang melekat pada diri seseorang yang memimpin yang tergantung dari macam-macam faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Selanjutnya, teori kepemimpinan. Ada 3 teori. Pertama, teori genetis. Yang dimaksud dengan teori genetis ini, dia itu seorang pemimpin tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami. Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga yang khusus. Secara filsafat, teori tersebut menganut pandangan deterministis. Kedua, teori sosial. Teori sosial ini, dia pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahirkan begitu saja. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha. Teori ketiga, teori ekologis atau sintesis. Yang dimaksud ekologis atau sintesis ini muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut terlebih dahulu. Jadi, menyatakan sebagai seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Selanjutnya, kelebihan pemimpin dan kepemimpinan. Pertama, kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau verbal facility, keaslian, kemampuan menilai. Kedua, prestasi meliputi gelar, kesarjanaan, ilmu pengetahuan, perolehan dalam olahraga dan atletik. Ketiga, tanggung jawab meliputi mandiri, berinisiatif, mampu bergaul, komparatif, atau suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa tangguh. Keempat, partisipasi meliputi aktif, memiliki sosialitas, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya rasa humor. Terakhir, kelima, status meliputi kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi, populer, dan tenar. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi pemimpin dan kepemimpinan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Widiasari dari Fakultas Manajemen kelas 01 SMJK 011 ruang 304. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik. Apa itu konflik? Konflik merupakan proses sosial antara 2 orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Konflik terbagi menjadi 2, yaitu konflik secara etimologis dan sosiologis. Konflik secara etimologis adalah saling memukul, sedangkan dalam
Konflik sosiologis adalah proses antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Satu adalah perbedaan tujuan. Perbedaan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai oleh seseorang dengan cara menentang pihak lawan menggunakan ancaman yang akan merugikan orang lain atau kelompok lain. Dua adalah ketergantungan. Ketergantungan adalah hubungan kerja yang saling mempengaruhi satu sama lain. Tiga adalah persepsi. Persepsi adalah pandangan atau pendapatnya dalam suatu hal yang sama, di mana masing-masing pihak ialah yang merasa paling benar. 4. Perumusan organisasi yang kedua adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang membuat kelompok lain tercekcok sehingga terjadinya konflik. Konflik terbagi menjadi dua, akibat konflik positif dan konflik negatif. Akibat konflik positif, satu adalah bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-group suatu kelompok. Dua, mengubah warga masyarakat yang tadinya pasif menjadi aktif. 3. Membuat organisasi tetap hidup dan harmonis. 4. Memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. 5. Mendorong kita untuk melakukan perubahan. 6. Berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. 7. Memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif. Akibat konflik negatif adalah 1. Hancurnya persatuan. 2. Mengganggu keeratan hubungan. 3. Mengganggu kerjasama antar tim. 4. Menghambat komunikasi. 5. Hancurnya harta, benda, dan nyawa. 6. Perubahan kepribadian akibat tekanan. Mengatasi konflik. 1. Menciptakan suasana yang positif. 2. Menerima perbedaan karakter. 3. Hindari perilaku emosional. 4. Berkomunikasi dengan sopan dan santun. 5. Ketahuilah apa yang penting bagi orang lain, sehingga tidak mementingkan diri sendiri. 6. Berikan kritik dengan cara yang benar dan sopan, sehingga pihak lawan tidak akan